Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk berdiskusi, untuk belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Ya, kalau kemarin kita sudah sampaikan bahwa kita sudah mulai mempelajari tentang bagaimana implementasi daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai wujud kita sebagai warga negara. Jadi banyak bahasan yang mungkin ada beberapa materi yang nanti kita bahas bersama-sama terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin kemarin kita bahas tentang nilai-nilai kehidupan sampai kepada keunggulan bangsa seharusnya. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang korupsi. Ya. Oke. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Nek wis kaya ngene iku apa rek? Ya apa? Apa dijarno? Apa ya wis sak uripmu sak oleh-olehmu ngono. Wis nasib-nasiban Pak wis Pak. Beja-bejane. Guru mesti nek awak dhewe dadi ngundukur iso. Terus saiki dadi mahasiswa iso motomu apa? Tapi nek meni lulus kok kene awakmu dadi direktur misalnya. Direktur apa rek? PLN wilayah timur lho. Apa? Nah, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu dibentuklah lembaga anti korupsi yang namanya KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Dibentuk untuk menangani kasus-kasus korupsi secara independen. Ini adalah badan ad hoc, artinya badan khusus yang diciptakan khusus menangani tentang korupsi. Sebenarnya korupsi itu ya menangani ya KPK ya. Polisian, kejaksaan, ya, PP atau penegak hukum yang lainnya juga. Wong itu pada maling ya. Tapi mungkin ada batasan. Korupsi yang sampai berapa yang harus ditangani KPK? Nek biyen sak miliar rek nggone saiki. Nek misalnya pokoknya semua korupsi lho, korupsi situ 2 tahun gak mari. 2010 saja laporan korupsi itu hampir 20.000 rek yang tertangkap. Nek saiki ya kena dagangan, ya. Kon kepinahan korupsi ndi? Oke. Wilayah Mojosari Pak, oke siap, tunggu 1 bulan lagi. Meneh bulan ngarep Mojosari lurai san kena kabeh. Lha iya apa carane saya? Lho jan teknologi rek. Cara anten ngono satelite kenceng nang Mojosari tok. Cis. Nomore pejabat, nomore apa kesadep kabeh. Wis meneh tut nareka. Dodol iki. Mara-mara cekel ngono. Nah. Ini yang terjadi sekarang seperti itu. Saya mengamati, wah, aku katanya pilkada pun di kota Mojokerto. Cak, aku butuh penuh. Apa? Sampeyan KPK rek. Kota Mojokerto. Oke, siap. Radar tinggal cis. Kenceng nang kota Mojokerto. Pejabat mulai staf sampai wali kota tilpune disadap apa nih gak kena kabeh apa ngenteni laporan masyarakat iya padha le ada yang menengah ya tapi nek ana bukti rekaman bukti kegiatan janjianmu kan kadang kita kan kok ruwah ya lencene masuk teleponmu disadap sapa ngerti kon temen-temen buka status ngene, buka ngene. Tak cek HP-mu buka opo lak ro aku. Iku lha umane ana alat yang dimiliki oleh KPK dan penegak hukum. Berarti kegiatan aktivitasmu di ponselmu wah set kabeh. Kon download opo, buka opo, nelpon sapa. Terus mari ngono kerja sama mbak LSM di lokal. Awasi rek arek iki. Ya, hati. Jangan dikira kasus penangkapan
bupati kita itu penggawaane pirang dina yo berbulan-bulan pisan. Kok wah yo kene ngono. Ya, makanya dengan adanya teknologi ini kadang ya susah ya gemuk ya. Makanya awakmu ya aja gampang. Makanya aja lenjeh awakmu meneng nggih status masamu bangga. Tambah konangan kancamu ngono ya. Ah coba ngene ya status gak bener lho, jam-jam ini kok gini. Gak kuliah berarti lah ya apa jarene. Nek kadang kan gak sadar diri kita. Marah-marah nganggar ke status ceng. Tuh. Kemudian ada penguatan sistem hukum. Ini upaya pemerintah ya. Ada revisi undang-undang penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Bahkan yang terakhir itu adalah undang-undang perampasan harta korupsi. Wah, aku tahu Pak, coba pecoge negara ya. Gak iso koyo tombok dadu ngono mangyan. Alah korupsi paling hukum 8 tahun. Paling kedendot 30 miliar. Ijik badi wong sing dijukuk 500 miliar. Ya apa ngene kok. Masih aku di penjara gak masalah. Lah nggo omah sing penting rekening bojoku ono 500 miliar bahkan blarak pandak. Ya. Wis gak nyambut gawe, wis gak apa. Wis gak diribeti. Gak tuh beruber, terus kamu aku ditahan, aku beriop mana, ya wes tahanan. Ada sistem hukum, ya mulai dari perangkat hukum, bahkan sampai alat-alat media atau penyadapan itu, makanya sing rame kan bagi penegak hukum ya itu, saya khawatir. Ada alat-alat yang canggih yang bisa mendeteksi. Kemudian peningkatan transparansi, mendorong terbukanya informasi publik dan audit keuangan pemerintah secara berkala. Sakjane iki yo dilakoni. Cuman kadang ya apa ngono. Ya. Sing audit tambah sing diaudit padha butuh ya kadang. Makanya saiki kalau menggunakan uang publik, pelaporannya mau macam-macam. Yo gak foto tok. Transaksi dan sebagainya itu semua harus dilakukan. Ngene yo jek iso ae wong Indonesia ya. Buktine apa? EKTP. Ono sing Kementerian Telekomunikasi ada. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi antara lain dengan membentuk KPK yang independen, merawat sistem hukum, meningkatkan transparansi dan sebagainya, dan apapun segala bentuk aplikasi. Jadi saiki semua didigitalisasi. Koyo-koyo teknologi gak kena dibujui. Ya. Misalnya Finger jam 8 kudu dit. Ya iso wae. Sore. Peran pemerintah dalam memberantas korupsi, ada pengembangan regulasi, ada penguatan lembaga anti korupsi, ada penegakan hukum, adil, peningkatan integritas birokrasi. Ini semua sebenarnya sudah dilakukan. Tapi ya kembali lagi pada diri kita masing-masing. Nah, nek wis korupsi berjamaah terus menjadi habit, menjadi budaya ya seru banget. Nek gak diniatkan dari diri kita sendiri. Untuk memulai dari diri kita ini juga bukan persoalan yang mudah. Aku dhewe nek kadang masak, cari ini jam 10, jam setengah 10. Langsung sembuh. Jadi ngomong aturan hukum di negeri kita wis ono kabeh rek aturane. Ya, hampir semua masalah di negeri kita sudah diatur dalam produk yang namanya undang-undang. Saiki sing nyar mungkin terkait dengan transaksi elektronik gitu. Jadi dunia masyarakat, dunia maya itu sudah mulai cyber itu sudah mulai diperkuat. Jadi saiki ono GPS kene iki.
Nek sampai terkoneksi dengan Android dengan sampean hari ini bisa foto sampean niku iso diwasno kok Jakarta ngono. Makanya bisa coba Android kon ngono. Coba betah kagak. Kemudian bagaimana dengan peran masyarakat dalam mencegah korupsi? Ya seharusnya ini persoalan bersama. Seharusnya kita semua juga harus terlibat dalam hal itu. Kalau itu memang menjadi penyakit. Nah nek itu menjadi wah rezeki ini ya mbore nek ngono ya. Saiki coba Anda kalau misal jadi pegawai PNS di Pemda misalnya. Itu kan mesti ndolek lahan, wah iki lahan basah, lahan kering. Lah opo? Wong saiki tambah nggon-nggon ngene tambah duber ya. Wong aja cacak ngono. Nek wayah pemilu bom-boman itu dubre bome ya. Ngenteni ya bome to, Pak. Seharusnya kita juga berperan aktif baik dalam pemerintahan atau pengambilan keputusan dengan berfungsi aktif memantau atau melaporkan tindakan korupsi. Sakjane sampean wis gak iki wis aktif paketan sono apa foton kirimen ngono. Kami wis santai. Ya. Omane sampai krungu teko Jakarta. Delok mi kasus yang terbaru, krungu gara-gara ibune ngedol HP-ne anake stres. Krungu presiden. Wah, arek endi ku dolek ono, bayar ono sekolahane, tuku genah. Kemudian adanya kesadaran publik. Ini bagaimana kita memberikan kesadaran bagi semua warga masyarakat atau memberikan edukasi berkampanye untuk tidak korupsi. Yo sampean guru kena perkara ae, malian gak korupsi kan ngono ya. Coba sampean misalnya. Meneng-meneng ono rahasia, BNN rene nang Unip, srep wayu rene berkonpean. Loh apa Pak? Ini ada laporan warga ada pengguna narkoba di kelas sampean. Lho apa nek gak ngejer kabeh gini. Akhirnya sak kelas iki kabeh ditahan nang Polres kabeh rek. Apa gak makmu gopo kabeh ndolek dodol sapi, dodol pedet. Ge nebus ya, Wis gelem gak gelem sak kelas iki nek kabeh ngono ya. Ya apa ngene yo. Ah dijajal lah, tit ngono. Ben nek rences. Kok. Ono sing kancamu pun, bayaran sak jaluke polisi nih. Atau saya apa gurung tutup polsek apa tutup ngono ya apa. Air remuk. Nah. Atau mungkin kena kasus yang lain. Yes. Atau kalau Anda nggak percaya, saiki dibuka tes CPNS. Menurut Anda atau kesalahannya, wah tes lah. Kira-kira mari ngono pengumuman. Saya kira-kira utak sampean nerima tak gak? Wah jane arek iku pinter ya mesti akan terima. Ngono ah. Atau mungkin Anda sekarang yang hasil pemilu kemarin. Wah, Abaruka ini dadi alhamdulillah dan legislatif. Kira-kira wong iku cek saking apike apa saking bom-bomane? Ya. Wis, sapa sing belani, sapa sing nyalahno wis. Makane ono MK iku diurusi legislatif, kok nek kabeh rek. Ayo, iku misale ya. Wah, apa soli iki dadi DPR ya? Alhamdulillah. Apa saking apike ta, saking keket bom-bomane? Ya, jelas dong. Tes-tesannya nanti pada pilkada. Kira-kira sampe le bupati, wah iku nyalon bupati. Apa sih sampean pikirno? Mancene sugih rek. Mancene pinter rek. Mancene wong iku bijak rek. Pae Nah nek kon pinter apik, saiki nyalokno sih jajalo. Sekarang terbuka siapapun sehari ini adik-adik kalau mau Pak saya mau daftar calon bupati para nonang partai-partai aku njaluk rekomen cak dibuka rek paling ditakoni kon guru daftar wis dosir kon paling
kon niku dagelan ta ya apa kan ngono. Ayo jajalan, gak percaya. Budaya integritas ini juga harus kita tumbuhkan. Artinya masyarakat dapat membangun budaya integritas ini menolak praktik suap dan nepotisme. Sikap ini juga menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kita. Ya mulai dari diri kita. Kalau ngono nek kancamu kok wenceng ngono gak arepan malah gak kok gembuli ya. Seru betare ngono. Ya tatanane. Tambah kok kancani ngono ya. Dikandani aja mlebu mlebu dhewe ae. Kemudian yang terakhir itu harus ada kolaborasi dengan pemerintah. Artinya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Ini perlu dalam upaya memberantas korupsi, masyarakat dapat memberikan masukan, mendukung langkah-langkah pemerintah. Artinya, nek awakmu gak iso nolak rek, yo meni aja milih pemimpin sing memang punya korupsi. Wong iku gaweane ngono wis gak usah. Aja krana 100.000 200.000. 200.000 diterima tapi iso dipilih kapok ngono ya. Apa yang ngono? Ya. Ada beberapa contoh korupsi besar di negara kita itu, ya bahkan yang terakhir ini hampir berapa triliunan rek. Ya bojone artis apa itu? Abdul Muiz ya, korupsi sampai triliun ini duit ke opo ya. Ono ndolek koruptor ya tumbale korupsi ya Edi Tamsil lho rek, dolek ono nandi wong saiki. Iku zaman Orde Baru kan ya. Edi Tamsil, entah sampe gurung lahir. Tahun 90-an. Yang terbaru itu ya paling ya Senturi, EKTP, impor daging, impor beras. Wis meniku wis biasa, jangan ya. Korupsi besar di tingkat daerah seperti kasus suap perizinan. Nah, tingkat desa itu ya paling proyek fiktif ngono ya. Paling ke desa-desa paling saiki pengadaan apa Pujasera. Pembangunan ruko atau bisa juga proyek senilai titik-titik 1 juta, 100 juta itu ya gak sampai nang KPK ning ngono jaksaan, polisian cukup. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi itu harapannya bisa terbukanya informasi, laporan keuangan bisa teraudit, proses pengembalian keputusan yang jelas. Ini harapannya seperti itu. Terakhir, bahwa kesimpulannya adalah bahwa korupsi adalah masalah yang serius yang berdampak negatif pada masyarakat, ekonominya, pembangunannya, sehingga membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan peran serta aktif masyarakat. Kira-kira sampean siapa tadi? Dulu itu saya ngajar pendidikan anti korupsi itu ya munculnya kantin itu ya. Sing arek-arek dodol banyu, nggo kulkas lho. Kantin kejujuran. 1, 2, 3 bulan, 2 minggu ya lumayan. Bondo sate 1000 oleh duit 1,5 juta. Ditambahi maneh oleh duit 80. Dibalekne maneh balik 75. Wurung badi rek, tambah tekor terus. Tapi alhamdulillah ada dinamika, ada sebuah grafik kejujuran dari mahasiswa. Jadi dodol pentol mbayar kumu susu ana dhewe rek.
Kira-kira awakmu tuku pentol 5.000 bayar 50.000. Kalau susuke rek. Kira-kira ya apa sida tuku apa meni ae? Pemerintah harus memperkuat sistem hukum, meningkatkan transparansi, menghukum koruptor dengan setegas-tegasnya. Jadi di luar negeri itu ada yang hukuman mati, rek. Nek go Jepang krungu ket umum tok, gurung disidang, wis bunuh diri bisa. Arasuke. Nek yo agama kita kan jelas, wong maling iki wis tangane dipedhot ngono ae. Kenapa kok Indonesia kok gak? Coba ono maling kecekel bener-bener terbukti tersah nyata pedhot tangane ngono. Berarti wong sing pedhot iku tau maling penuh. Apa disestempel bathuke ngono. Ditato. Dadi ono kodene kene ngono. Nah, kemudian yang ketiga itu partisipasi masyarakat. Ini juga menjadi hal penting. Melaporkan dugaan korupsi, menolak melibatkan terhadap korupsi ini juga masyarakat harus benar-benar lah saiki ya apa lah? Ya apa rek? Rezekine cak babang. Kemudian komitmen bersama pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen bersama di seluruh komponen masyarakat atau negara. Hanya dengan kerjasama yang solid Indonesia dapat meminimalisir praktik korupsi dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Ada enggak negara yang anti bersih dari korupsi? Pernah dengar enggak ada negara yang no lho prosedur Bendi. Yo mulia jasane negarane. Enggak tahu kalau di Indonesia. Berbicara korupsi mungkin bukan hal istilah yang asing bagi telinga adik-adik ya. Mungkin di awal reformasi atau mungkin adik-adik ketika lahir itu sudah bisa melihat dan mendengar istilah korupsi itu. Sebenarnya istilah korupsi ini sudah lama untuk kita kenal, tetapi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa negara kita baru ramai terbongkar itu ketika pasca reformasi. Bahkan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi itu baru tahun 2010 baru ada. Dulu zamannya era Orde Baru, Orde Lama mungkin belum ada ya istilah atau komisi yang khusus menangani tentang korupsi. Mungkin di era Orde Baru itu hanya satu yang mencuat ya, sampai hari ini belum tertangkap juga orangnya ya, entah masih hidup atau tidak itu. Tetapi kalau itu dikatakan korupsi ya saya juga merembet pada kekuasaan di era itu. Oke, nah hari ini kita mencoba mengulas tentang itu. Banyak orang yang membahas, mengkaji, bahkan ada komunitas masyarakat yang concern terhadap korupsi. Ada maki masyarakat anti korupsi Indonesia. Yakin nggak ada? Ada. Ada penggiat korupsi. Ya. Nah, kalau kita bicara diskusi panjang lebar, saya kira hari ini adik-adik mungkin sudah bukan barang hal asing, bahkan itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kebudayaan swasta era. Tuh. Lah, korupsi itu apa? Korupsi itu adalah masalah besar bagi bangsa yang merusak kehidupan bangsa kita. Kita memahami bahwa akar masalah dan dampak yang sangat penting itu adalah mengatasi bagaimana bijaksana. Nek ngurip go Indonesia kurang opo sih jane ya. Cara ngomong iklim yo jelas.
Awakmu ngerti awan, ngerti bengi kan. Tahu pagi, tahu siang, tahu malam. Sumber daya alam juga seperti itu. Kalaupun tidak banyak, semua kita punya. Ngomong kesehatan, ya bendino iso ketok sengenge rek ngono lho ya. Ada herbal, pengobatan, ada buah-buahan, ribuan macam buah-buah bisa tumbuh di negeri kita. Ngomong alam sebenarnya makanan, saya kira negeri kita sangat kaya terhadap itu. Ngomong sosial, kemasyarakatan, kebudayaan, suku, ras, Indonesia sangat kaya betul. Ya, jadi kalau dilihat dari situ, Indonesia bisa dikatakan negara yang kaya raya. Kalau gitu. Bukti ini gak kaya raya lapo negara luar jajah nang Indonesia. Ya, kenapa Jepang, kenapa Belanda, kenapa negara-negara lain pengen jajah nang Indonesia? Mosok awakmu nek ndolek utangan nang kanca padha mlarate. Kalau awakmu sambat ya, padha jomblone, sambat ae padha jomblone. Ya, gawe kon, ya. Artinya kena awakmu ndolek utangan ya nang kancamu sing duwe kan. Artinya begitu juga negara-negara yang kepingin menguasai negeri kita itu karena sumber daya alamnya, sumber daya manusianya sangat kaya. Sehingga negara kita menjadi incaran bagi negara-negara lain untuk mencari kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan sebagainya. Jadi kemana bahasa logikanya kita mosok ya ndolek utangan nang kanca padha mlarate kan. Mosok ya awakmu njajah iku nang negara sing miskin. Njajah nang Afrika ya tambah loro kabeh lho ya. Mosok awakmu nek mengembara atau mungkin merantau ke nang daerah sing merantau rek nanti nang ini NTT ya tambah gak dadi tandanan ngono ya. Korupsi ini salah satu bagian, salah satu penyakit sosial, penyakit penyelenggaraan kebangsaan negara kita, sehingga negara kita tidak seperti yang semestinya dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga yang seharusnya sumber daya alam yang diberikan, dianugerahkan pada kita itu bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sajane cukup rek. Apa kok gak cukup? Nah, saiki nek ngomong terang-terangan kasar, ono wong bayar listrik iku wis wulan ngarep ae. Ono asembar ngono. Pani ya. Masih melarat gak di duit dolek-dolen utangan rek gambar listrik ya. Nek gak ngono ya dipedote ya. Tapi apa kok jarine PLN telah selalu merugi? Apa tah kene iku sing gak ngerti sistem pengolahan produktivitas listrik atau apa. Begitu juga BBM. Konsumen atau bensin bayar meneh cak lewat pay letter piye. Liwat ATM ngene, antar liwat ATM juarang. Ya, paling bayar cash ngono ya. Ini kok jarine rugi ya piye iku. Padahal direktur utamanya bayarannya 150 juta sampai miliaran. Bayangkan direktur Pertamina itu bayarannya mek titik, katakanlah 100 juta. Tapi nek total nilai pendapatan bisa 30 miliar per bulan. Dirut. Lho kok akeh Pak? Lho. Ya jenenge komisaris oleh bagi hasil 1% dari nilai pendapatan penjualan sumber daya alam BBM ya wis miliaran rek. Nah, itu sehingga wis besar. Tapi kenapa katanya Pertamina merugi berapa triliun? Kok iso nang duwi? Nah, ini menjadi persoalan di negara kita terkait dengan korupsi di negara kita. Apa penyalahgunaan kewenangan atau apa, atau perkaya diri sehingga
pendapatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk umat menjadi untuk ummah warga. Ya, dulu kasus Kementerian Pertanian ini, mosok ngunatno duit negara ya. Saya logikan setiap hari belanja makan online 3 juta rek untuk keluarganya. Ya apa kan? Mangan opo itu. Jadi Kementerian Pertanian tiap hari transfer pembayaran makanan online 3 juta. Sampai ana temuan ngono lho, yo opo ndane yo. Enak yo dadi menteri ngono ya. Kok iso? Ya iso ae wong Indonesia. Nah, dari situ kita apa sih yang menjadi pemikiran kita atau pemahaman kita terkait dengan korupsi? Ada beberapa jenis-jenis korupsi, ada pemahaman-pemahaman tentang korupsi. Korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ini dapat melibatkan penyuapan, penggelapan, nepotisme, atau bisa juga benturan kepentingan. Artinya bisa juga tekanan, rek. Nah, kamu gak bayar ya gak iso kan. Ini penyalahgunaan dengan ini sangat mudah terjadi di negara kita. Ya, itu apa saking apike wong Indonesia apa piye ya? Indonesia itu mungkin terkenal dengan budayanya yang welas asih, toleransi, ini itu tak garai. Blai selamat le, awakmu sik urip, sik untung tanganmu tok sing cuklek lho. Seumur hidup mbah iki ya. Cowakan deyer tanganmu remek rek. Wis blai selamat le. Awakmu sik urip tanganmu tok sing cuklek. Lho iki seumur hidup tangan ganti tangan iki mbah. Oke, itu pemahaman awal kita terhadap korupsi. Kemudian jenis-jenis korupsi. Korupsi ini dapat terjadi berbagai bentuk seperti penyuapan, penggelapan, konflik kepentingan, penyalahgunaan aset publik. Setiap jenis dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat. Jadi saiki nek penggaweane nyekel aspal ya aspal, korupsi aspal. Sing penggaweane nyekel paku ya korupsi paku. Ya. Sing bagane nyekel sodir ya korupsi sodir, ya piye rek. Sing biasae cekelane ayat hadis dakwah yo omongane sing didol ngono ya. Gak ruwet ta saiki. Jadi bisa dikatakan korupsi di negara kita sudah pada titik nadir, titik yang wis gak kena diarani wis kabeh kena ngono lho. Aja cacak kok prejengane ngene-ngene iki sampean aku lah wis. Ibu Pak, ya terus ya apa wis jarno ae. Ya lembut ngono akhirnya. Nah, contoh kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita, korupsi di berbagai sektor mulai dari pemerintahan dari pusat sampai pemerintahan paling bawah pun bisa juga terjadi. Korupsi waktu, korupsi bantuan dan sebagainya. Atau bisa juga di sektor bisnis, sektor swasta, pengadaan barang dan sebagainya. Saya pengadaan barang pulpen, alah pulpen gara piro 1000. Lah 1000 sak Indonesia ya apa jadi. Misalnya apa? Pelajar di Indonesia gratis ATK. Lho bayangno rek. Kebutuhan ATK nih mahasiswa se-Indonesia. Sak kabupaten tok ngene wis miliatan, masa Indonesia. Andai kata itu kebijakan. Lah itu pengadaannya sopo. Nah, mana meneh kon rencana makan gratis, makan siang gratis. Apa mahasiswa oleh Pak Mbok koyo. Wis kon gak oleh rek kuliahmu gak jelas ngono. Mlebune gak jelas. Yo nek karoan mlebune jelas ngono. Jam 7 mulai jam 2 ngono wong. Kuliahmu budal jam 11 mulai jam 1 ya, wis gak usah makan siang.
Lah itu nek makan siang siswa se-Indonesia berapa? Katakanlah per makan 15.000. Ngomong Mojokerto tok siswane tok wis pirang ewu, 5.000 katakanlah. Lho wis piro rek? Dulu zaman saya 2010 yang lulus saja per tahun hampir 3.000 untuk MI-nya, untuk SD-nya. Lho itu SD sama 3.000. 3.000 ping 5 asmen 35 kalau tamu lihat setengah tamu. Itu berpeluang ya UMKM ya urip gitu. Kira-kira nek digawe gawe makan siang pakai telur kira-kira telur piro tuh? Telur 3.000 biji misalnya lho. Pirang kilo itu. Hingga bidang-bidang publik seperti contoh-contoh kasus terkenal di Indonesia, kasus suap penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Begitu juga tindak korupsi itu tidak hanya nyolong duit dudum enggak. Kadang itu kewenangan tindak pidana. Awakmu palikmu bupati misalnya. Awakmu kate korupsi jeneng iku, nggawa rekom teko aku iki ponane bupati. Oke, lolos. Oh, korupsi. Oke, los. Ono rahasia kan lho, gitu dono KTA-ne. Lho, ponane Kapolres iki. Las col. Wah, perkara yo ngono. Sampai terjadi. Dampak korupsi bagi masyarakat. Dampak ini peningkatan indeks korupsi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat sangat berpengaruh. Jadi sing sugih tambah sugih. Korupsi ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Pertama, korupsi mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya diterima secara adil. Kedua, korupsi bisa menyebabkan pembangunan dan investasi terhambat sehingga kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Selain itu, juga korupsi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau juga institusi penegak hukum. Hal ini dapat memicu instabilitas sosial dan politik yang merugikan seluruh lapisan masyarakat. Jadi korupsi itu bisa juga ya koyok urip go Indonesia hari ini ku nek sugih mesti sugih rek. Ya. Nek melarat mesti melarat. Nek kon setengah-setengah wis. Urip moncat-mancit kon. Kon nek melarat mesti sang kuliah gratis ya, oleh bantuan, oleh KIP, oleh KIP dan sebagainya. Nek sugih mesti sang, pejabat mesti sang. Oleh kewenangan, iki ponakane enggak beres. Nek kon setengah-setengah, sugih gak, melarat gak, berarti BPJS gak oleh, KIS gak oleh, BLT gak, kuoso gak duwe, wis bayar dhewe urip. Jadi akses masyarakat juga terbatas ketika korupsi ini terjadi. Jadi banyak kelompok-kelompok mereka atau teman-teman dekat mereka yang bisa mengakses fasilitas publik. Apa fasilitas publik itu? Ya pendidikan, kesehatan. Itu semua ada akses yang harus disediakan negara kepada warganya. Kayak pendidikan misalnya. Penerimaan sekolah, kenapa harus ada sekolah negeri dan swasta? Harus ada SMP swasta dan SMP negeri. Engko ono SMP negeri terbatas. Sak kecamatan loro misalnya. Padahal kebutuhannya piro. Ngomong mengenai kesehatan. Mungkin di setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten sudah ada RSUD, sudah ada puskesmas, sudah ada Polindes. Tapi mereka apakah benar memberikan pelayanan kesehatan? Nek semakin ke bawah hanya administrasi kesehatan. Jadi kalau awak menang Polindes, nang puskesmas itu mek njaluk rujukan tok. Ya. Ayo, kamen tuh mau namor Pak, ndasku ngelut. Mulai rawat inap ae puskesmas ngono. Ya ono ya tapi ya gak kerek.
Tapi yang paling banyak adalah masyarakat ke puskesmas itu menjalur rujukan tok. Nah ini. Nah rumah sakit mana? Rumah sakit umum RSUD. RSUD dong calon mana? Rumah sakit swasta. Nah, Indonesia rumah sakit yang paling besar, paling lengkap itu hanya 2. Indonesia bagian timur itu hanya Rumah Sakit Sutomo. Itu melayani Indonesia bagian sampai Papua, bayang norek. Coro Papua loro, toko Papua digonang ini Surabaya. Wah, pesawat itu espiro ya. Toko kene gurung antri nih, gurung mumete, kematean wis. Padahal Indonesia sebesar ini. Itu layanan publik yang harus dipenuhi oleh negara di sini. Ngomong pendidikan is ngene iki lah sampai pelakunya ya. Belum lagi pengaruhnya terhadap akses atau investasi. Kenapa bahan produksi atau hasil produksi itu mahal? Bukan karena kos produksinya, lain-lainnya itu loh. Cara nggih sepatu sakjane produksi ini kok sepatu nguni ke paling 15.000 wis dadi sepatu rek iku rek. Tapi regane iku iso 100.000 ya apa lho, lah piye lah mereke. Lah pajeke, lah akhire mundhak. Gorong premane. Ya, izine iku gak izin negara tok, izin preman barang ya. Sehingga itu menjadi penghambat di dalam investasi perekonomian di pusat. Oke. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang itu atau terjadinya sebuah korupsi? Pertama adalah kekuasaan. Kalau selalu penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang memegang jabatan publik merupakan salah satu penyebab utama tindak pidana korupsi. Pertama ya ono kesempatan rek. Nah, wong maling iku nek ono kesempatan kan ya maling gak apa-apa Pak, pokoke gak konangan. Bahasa lak ngono ya. Nyolong gak apa-apa Pak, pokoke gak konangan ngono. Konangan sapa? Konangan menungso. Nek konangan Gusti Allah ya mesti konangan Pak, masih nggo njero jeding, masih kita sendiri mesti konangan. Yang penting gak konangan menungso gak apa-apa Pak. Lho ya iki rek kekuasaan. Nah, kekuasaan itu kan mereka seharusnya sebagai pelayan publik, dia adalah petugas, dia adalah yang diamani masyarakat untuk mengatur negara ini, hasil mengumpulkan pengumpulan pajak, pendapatan sumber daya manusia, sumber daya alamnya itu harus dikelola, dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Dan masyarakat pun gak serta-merta kon gekongkon-kongkonan yo dibayar kon rek, ngono lho ya. Yo digaji kon, yo difasilitasi. Ya dikei motor apik kon tumo nak bupati motor Avanza ngono ya, ndut-ndut gak ono. Motor Innova rada bredithik ganti ya. Kemudian adanya keserakahan, ini keinginan mendapat keuntungan finansial secara cepat dan mudah tanpa memperdulikan aturan dan norma yang berlaku. Nek dipikir-pikir nek kadang yang nyambut gawe iku nek kepengin cepet nglanggar hukum titik cepet sugih ya. Halal haram mbuh ngono. Kok ngomong halal haram iki diatur tak gak ngono ya. Kemudian birokrasi yang berbelit-belit. Sistem birokrasi yang tidak efisien, yang penuh dengan prosedur yang rumit, sering mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan korupsi. Yo, birokrasi memang cenderung mengembangkan meja, cenderung mengembangkan formulir. Sehingga orang-orang itu yang biasanya ngurus ngene gak iso sih rek. Wong ngene ngurus nyerahno KTP, KK ki opo ngono. Sepenting KTP KK itu tek-deteken nek datane iku ada base datane, ada pusat datane, saya kira itu sudah sinkron, sudah nyambung. Lah apa ade nyerahno fotokopi sing matre lah wis. Nah, biasa ruwet, hal-hal yang ruwet ini mengakibatkan orang kepingin menembus jalan-jalan pintas. Wis kesuwen.
yang terakhir itu budaya. Dalam beberapa budaya praktik memberikan uang, pelicin, hadiah itu dianggap hal yang wajar dan dapat diterima. Ini budaya kita. Ya apa rek? Misalnya sampean ngundang kanca sampean, rek mending nglumpuk nang nggenku. Terus nggo omah sampean gak kok kei apa-apa, gak kok kei ngombe, gak kok kei panganan, gak kok kei rokok. Kira-kira mulih ya apa? Malah gini. Atau mungkin nek nggo desa misalnya sampean punya hajatan nyelameti ibu sampean atau mbah sampean. Undang wong, "Cek, nyuwun tulung nggih. Monggo sarang-sarang donga maca tahlil untuk mbah saya." Kan apik, ya menimben ya sampean sing ngundang kan. Tapi kira-kira pas wayah tahlilan mari mulih plencing ngono gak dikek ngombe, gak dikek berkat ya apa? Atau bisa juga kebiasaan untuk memberikan bonus, hadiah itu kan sebenarnya reward, punishment. Tapi kadang itu ya apa ya menjadi hal sesuatu yang tidak lazim. Sehingga itu menjadikan budaya yang ya juga lah wong ngene kok adik. Tapi nek gak adik ngono ya prasaku rek ngono ya. Misale omah sampean ndawat, kate ngurus KTP. Ngurus dhewe waktune kerepotan. Wis pasrah ae Pak Bayan. Pak Kaur. Terus Pak Bayanmu wis tugas sampean Pak, njen sampean kaur pemerintahan, pendudukan ngatur KTP. Lah terus rumangsamu perjalanan teko ndawar nang Soko iku gatek bensin ngono lah. Terus waktune ya moro sak menit tutuk lah. Nah nek setengah hari kok gak njaluk ngombe ngono rek. Ya wis bah gampang. 1.000 beres ya. Ya gak apa-apa. Apa memang sepakat ya kita ya terkadang ada memang profesional ditetapkan memang koyo ya wis nek ngurus KTP selesai 1 minggu bayar 200.000. Lo kok larang? Ya itu kan sih. Ya coba, ini bensinnya 15.000. Rokoknya 32 wis piro rek. Ya. Lah ngopi nih. Terus datang 2 kali, lo pas 200.000. Enggak Pak, ya lek situ, nek sampean ngurus 5. Biayane situ, ya batine. Ya apa.